Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Bapak Zikri Teja Sukmana. Bapak adalah mahasiswa PPL, Program Praktek Lapangan dari Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan materi tentang peluang. Nah, apa-apa saja sih materi tentang peluang ini? Di pembahasan kali ini kita akan membahas 3 pokok yang akan kita pelajari, yaitu peluang itu sendiri, dan yang kedua, frekuensi harapan, dan yang ketiga, komplement suatu kejadian. Untuk poin keempat ini, kejadian majemuk, itu akan kita bahas minggu depan, jadi kita fokus ke 3 poin tersebut. Nah, dari peluang sendiri di sini dibagi lagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ruang sampel. Poin yang kedua yaitu titik sampel. Poin ketiga yaitu nilai peluang itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peluang kejadian A atau PA. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih dalam tentang peluang itu sendiri, ada baiknya kita membahas apa sih peluang itu. Nah, kita masuk ke pengertian. Peluang dikatakan di sini dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Dalam setiap permasalahan ada ketidakpastian yang disebabkan suatu tindakan yang kadang-kadang berakibat lain. Nah, misalnya nih, kita punya uang logam. Pada uang logam tersebut ada akibat munculnya sisi gambar dan sisi angka apabila kita lemparkan ke atas. Nah, maka sisi yang akan muncul tidak dapat kita pastikan secara pasti. Nah, akibat pelemparan tersebut, maka akan ada kemunculan gambar atau angka. Nah, itu yang disebut peluang. Nah, dapat disimpulkan, peluang itu adalah sebuah cara yang kita lakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, peristiwa yang tidak dapat kita ketahui kepastiannya, dengan peluang tersebut kemungkinan besar kita dapat mengetahui secara pasti kemungkinan yang akan terjadi di sebuah peristiwa, gitu maksudnya. Lanjut ke pembahasan. Nah, peluang, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel itu dilambangkan dengan S. Nah, contoh misalnya ruang sampel pada pengotosan atau pengocokan sebuah dadu adalah S, yaitu sampelnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka 1-6 ini adalah sisi-sisinya setiap dadu. Nah, setiap dadu kan ada 6 sisi tuh. Nah, semua sisi itu dikelompokkan menjadi sampel tersebut. Nah, dalam kurung, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ditutup kurung. Nah, itu dimaksud dengan sampel. Nah, contoh lainnya, pada mata uang logam. Nah, pada pengotosan pada uang mata logam itu, sampelnya itu ya sisi pada logam tersebut, yaitu angka dan gambar. Nah, dikelompokkan menjadi ruang sampel. Nah, di sini ruang sampel A dan G atau angka dan gambar. Mungkin bisa dipahami ya sampai sana. Nah, kita lanjut. Ruang sampel hasil dari melempar 2 mata uang dapat ditentukan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Nah, kalau bingung, gunakan tabel tersebut untuk menentukan ruang sampelnya. Kalau misalnya bingung ya, misalnya nih 2 mata uang logam nih. Nah, di sini uang logam pertama kita tulis di sini, kita kelompokkan menjadi tabel ini, dan yang mata uang logam yang kedua kita buat menjadi tabel horizontalnya. Nah, di sini kita tinggal kelompokkan saja. Misalnya nih, angka dengan angka. Nah, kita dapatkan ruang sampelnya angka-angka.
untuk titik sampelnya ini. Terus untuk angka gambar, nah kita dapatkan di sini angka gambar. Dan selanjutnya gambar angka kita dapati juga sini gambar angka, dan yang terakhir gambar-gambar. Di sini juga kita dapatin gambar-gambar. Nah, kita dapati ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, itu ruang sampelnya. Nah, kita lanjut ke titik sampel. Apa sih titik sampel itu? Titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel tadi. Nih contohnya, pada pelemparan sebuah dadu tadi nih, kan dadu tadi ada 6 sisi, ya kan? Tadi ruang sampelnya itu perkelompokan dari sisi 1 sampai sisi ke-6. Nah, titik sampelnya itu ya sisi-sisinya tersebut gitu. Nah, sisi pertama gitu, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, sisi keenam, itu disebut titik sampel. Jadi mereka sendiri-sendiri nih, sendiri. Nah, kalau mereka mau bergabung, ini dia ruang sampel namanya. Kalau mereka ingin bergabung, kalau mereka ingin pisah, itu namanya titik sampel. Jadi ingatnya gitu aja ya, biar mudah. Oke, lanjut ke nilai peluang. Nilai-nilai peluang yang diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1 untuk setiap kejadian A. Batas-batas nilai PA secara sistematis atau matematis ditulis sebagai berikut nih. Nih, ada tulisannya. Bisa dilihat. Di sini PA di antara 0 dan juga 1. Ini cara bacanya. PA itu besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Maksudnya di sini PA itu di antara 0 dan 1 karena apabila suatu kejadian itu atau suatu peluang itu mendapati hasil 0, maka kemungkinan kejadian tersebut adalah mustahil. Bisa diingat ya. Apabila hasilnya 0, maka kejadian itu bisa dipastikan mustahil. Maka peluangnya memang 0. Misalnya nih contohnya, matahari terbit di sebelah selatan adalah kejadian mustahil, maka peluangnya 0. Dan apabila kejadiannya didapati hasilnya adalah 1, maka kejadian tersebut pasti akan terjadi. Misalnya nih, makhluk yang bernyawa pasti mati dalam kejadian pasti, maka peluangnya adalah 1. Maka nilai peluang itu antara 0 dan 1. Nah, bisa 1/2, bisa 5/6. Makanya itu 1 itu adalah pasti, 0 itu tidak pasti. Maka antara pasti dan tidak pasti gitu. Lanjut ke peluang kejadian atau A atau PA. Nah, di sini kita langsung ada rumusnya nih, bisa dilihat. PA sama dengan NA/NS. Nah, PA ini tadi peluang ya. NA itu apa? NA itu adalah banyak anggota A, dan NS itu adalah banyak anggota ruang sampel. Ini ya, S tadi ya, ruang sampel. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapakah peluang munculnya angka bilangan prima? Nah, kita ketahui nih, pada dadu ruang sampelnya itu 1 sampai 6. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari titik sampelnya, setiap sisinya ada 6. Maka nilai NS-nya yaitu 6 karena kan ada 6 sisi. Terus A-nya, A itu bisa kita bilang di sini adalah bilang prima. Bilangan prima itu kalau di dalam sisi dadu adanya 2, 3, dan 5. Maka jumlah dari sampel A, ruang sampel A yaitu 3. Nah, langsung aja deh masukin rumusnya. PA sama dengan NA/NS. Itu sama dengan 3 dibagi 6. 3/6. Sama dengan, kita sederhanain, 1/2. Jadi, kejadian munculnya angka prima itu 50-50 atau setengah, atau 1/2. Begitu. Mungkin bisa dipahami dari contoh tersebut.
Nah, sudah lewat peluang, lanjut kita ke frekuensi harapan. Nih, kita klik. Apa sih frekuensi harapan itu? Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang kita lakukan. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Nih, frekuensi harapan itu adalah sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Langsung aja deh masuk ke contoh biar ngerti. Contohnya adalah pada percobaan mengetos atau mengocok sebuah dadu sebanyak 60 kali, 60 kali nih, maka peluang muncul mata 2 adalah sama dengan 1/6. Frekuensi harapan munculnya mata 2, nah sebagai berikut. Ini ada contohnya. P mata 2, ya sebagai kita ketahui tadi ini, diketahui mata 2, P mata 2 dikali banyaknya percobaan. Nah, mata 2-nya itu ada 1/6. 1/6 dikali 60, hasilnya 10 kali. Ini 6 dicoret, hasilnya ini 1, ini 10, jadi 1 kali 10, hasilnya 10 kali. Oke, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu komplement suatu kejadian. Nah, komplement itu adalah dapat diartikan sebagai lawan atau kebalikan. Nah, di sini rumusnya itu PA ditambah PA komplement, ini pangkat C-nya adalah komplement, sama dengan 1. Nah, apabila PA komplementnya itu yang ditanya, jadinya sama dengan 1 dikurang PA. Pindah ruas saja ya. Jadi ini pindah ruas menjadi 1 kurang PA. Nih, ada contoh soalnya. Jika peluang turun hujan pada hari ini yaitu 0,6, maka paling tidak turun hujan pada hari ini yaitu 1 kurang P hujan, yaitu PA-nya tadi. PA-nya tadi yaitu 0,6. Jadi 1 kurang 0,6 yaitu 0,4. Nah, ada contoh lain nih, agar lebih memahami tentang komplement suatu kejadian. 3 mata uang dilempar bersamaan. Peluang tidak satu pun muncul gambar adalah. Nah, karena kebalikan, kita akan mencari cara berapa sih gambar yang muncul. Nah, apabila kita sudah dapat berapa gambar pada mata uang logam ini muncul, nanti kita bisa mencari berapa tidak satu pun peluang munculnya gambar. Begitu. Cara mencarinya begitu, karena kebalikan kan. Nah, di sini cara menjawabnya itu kita buat tabel untuk mencari ruang sampelnya. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk ruang sampel mata uang yang dilempar bersamaan untuk 2 mata uang tadi kan ini kan. 2 mata uang yang dilempar bersamaan tadi, ruang sampelnya adalah AA atau angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Nah, karena di sini kita mencari 3 mata uang, yaitu kita tambahkan 1 mata uang lagi, yaitu angka gambar. Jadi kita tambahkan aja. Jadi ini misalnya ini angka-angka ditambah angka menjadi angka-angka, angkanya 3 kali. Terus angka-angka ditambah gambar menjadi angka-angka gambar. Begitu seterusnya sampai gambar-gambar ketemu dengan gambar menjadi gambar-gambar-gambar 3 kali. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui NK-nya itu yaitu 7. Kenapa 7 gambar yang muncul? Nih, kita lihat. Di sini ada 8 kali peluang yang akan muncul kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Nah, munculnya gambar di sini ada berapa? Nih, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kejadian. Ini satu lagi ini nggak ada gambar ya. Karena di sini ada angka 3 kali. Jadi yang muncul gambar itu ada 7 kali. Dan NS-nya yaitu sampelnya ada 8 nih. Kena 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, NK itu tadi suatu kejadian ya, 7. Berarti ada 7 kejadian gambar. Nah,
Jadi cara penyelesaiannya itu adalah kita masukin rumus tadi, PK komplement sama dengan 1 dikurang P kejadian atau peluang kejadian. Nah, P kejadian komplement yaitu 1 dikurang NK per NS. Nah, kita ketahui tadi peluang itu NK per NS atau NA per NS kan. Ya udah kita masukin aja 1 dikurang 7, nih 7 tadi per 8. Ya kita masukin, terus kita operasikan, dapat hasilnya 1 per 8. Ya jadi begitu saja. Nah mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kejadian majemuk akan kita bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Mungkin sampai situ saja. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui via WA, karena Bapak ada juga di grup. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.